Perkenalkan, nama saya Karnanyanti dengan NIM 2506021010036. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian revivalis Islam. Revivalis Islam atau Islam revivalisme yaitu gerakan atau proses usaha untuk kebangkitan Islam, baik dalam pemahaman ajarannya, praktik keagamaan, institusi sosial politik Islam, serta peran Islam dalam kehidupan publik yang dianggap telah melemah atau tersisih karena beberapa faktor internal dan eksternal. Sejarah munculnya revivalis Islam berakar sejak masa klasik hingga kontemporer. Pada abad pertengahan, benih revivalisme tampak dalam gerakan tasawuf yang menekankan pemurnian spiritual dan kembali pada Al-Quran serta Sunnah sebagai reaksi atas kemerosotan moral di era Abbasiyah. Memasuki abad 18, kebangkitan ini semakin jelas ketika tokoh seperti Muhammad ibni Abdul Al-Wahhab menyerukan pemurnian akidah dan penolakan praktik bid'ah di tengah melemahnya kekuasaan politik Islam. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, kolonialisme Barat dan tantangan modernitas memicu munculnya gerakan pembaruan yang dipelopori tokoh intelektual seperti Jamal al-Din Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Mereka mendorong reformasi pendidikan, sosial, dan hukum dengan tetap berpijak pada Al-Quran dan Sunnah. Setelah masa dekolonisasi, revivalisme berkembang ke ranah politik dan kelembagaan. Di Indonesia, hal ini tercermin melalui lahirnya Muhammadiyah 1912 dan Nahdlatul Ulama 1926 yang menyesuaikan ajaran Islam dengan konteks sosial lokal. Pada era kontemporer, revivalisme tampil lebih global melalui media, organisasi transnasional, dan pendidikan modern Islam. Fokusnya tidak hanya pada pemurnian ajaran, tetapi juga pada penguatan identitas Islam, moralitas publik, serta peran agama dalam menjawab tantangan modernitas dan globalisasi. Dengan demikian, revivalis Islam dapat dipahami sebagai respon dinamis umat Islam terhadap krisis internal maupun tekanan eksternal sepanjang sejarah. Gerakan Padri adalah gerakan pemurnian dan pembaharuan Islam di Minangkabau, Sumatera Barat, yang terjadi pada akhir abad ke-18 hingga abad ke-19. Berawal dari keinginan ulama kaum Padri untuk menghapuskan praktik-praktik adat yang bertentangan dengan Islam. Gerakan ini kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata dengan kaum adat dan akhirnya berinteraksi dengan penjajahan Belanda yang dimanfaatkan oleh Belanda untuk menguasai wilayah tersebut. Selanjutnya yakni Muhammadiyah adalah gerakan Islam modernis dan reformis yang berorientasi ke masa depan, menekankan rasionalisme, menerima perubahan sosial, dan fokus pada pendidikan serta kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yakni persatuan Islam dapat merujuk pada dua hal. Yang pertama yaitu konsep ukhuwat dan persaudaraan sesama muslim sebagai ajaran penting dalam Islam untuk menyatukan umat tanpa memandang perbedaan, atau nama Persatuan Islam, sebuah organisasi Islam modernis di Indonesia yang didirikan pada 1923 di Bandung untuk memurnikan praktik Islam dari unsur-unsur non-orisinal dan mengembalikannya pada Al-Quran dan hadis. Konsep persatuan Islam, ukhuwat Islamnya. Dengan definisi yaitu konsep ini menekankan pentingnya persaudaraan dan persatuan di antara umat muslim di seluruh dunia, terlepas dari suku, bangsa, warna kulit, atau kewarganegaraan. Yang kedua yaitu Islam Jamaah, merujuk pada sebuah gerakan atau ajaran dalam Islam yang didirikan oleh Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis yang kini dikenal sebagai LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Gerakan ini menitik beratkan pada kepemimpinan seorang amir atau pemimpin dan prinsip berkumpul serta melaksanakan ajaran Islam secara kolektif
Namun, ajaran ini juga mendapat kritik dan penolakan dari badan-badan fatwa di Malaysia dan Singapura karena dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Yang terakhir yaitu Darul Arqam bisa merujuk pada gerakan dakwah Islam yang didirikan di Malaysia oleh Asari Muhammad pada tahun 1968 yang kemudian dilarang karena dianggap menyimpang atau pada sistem perkaderan di organisasi Islam seperti Muhammadiyah di Indonesia untuk membentuk anggota dan pemimpin yang berwawasan. Istilah ini juga digunakan untuk nama pesantren-pesantren di bawah naungan Muhammadiyah. Perkenalkan, nama saya Alfi Zainiatus Sailia dengan NIM terakhir 0039. Kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya gerakan revivalis Islam. Secara garis besar, faktor itu ada dua. Yang pertama yaitu faktor internal yang berasal dari dalam umat Islam sendiri. Kemudian yang kedua yakni faktor eksternal yang datang dari luar. Pertama, dari faktor internal. Umat Islam pada masa itu sedang mengalami kemunduran dalam banyak aspek. Secara politik, kekuasaan Islam melemah setelah runtuhnya kekhalifahan. Banyak wilayah yang dulunya bersatu dalam satu pemerintahan, kemudian terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling bersaing. Kondisi ini membuat kekuatan umat terpecah belah dan mudah dikuasai oleh pihak luar. Selain itu, terjadinya juga kemerosotan moral dan spiritual. Ajaran Islam yang seharusnya murni sesuai Al-Quran dan Sunnah mulai tercampur dengan bid'ah, takhayul, dan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Akibatnya, identitas keagamaan umat mulai melemah. Ditambah lagi, semangat ijtihad hampir tidak ada. Banyak orang yang mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa berusaha mencari solusi baru untuk masalah zaman itu. Hal ini membuat umat kurang kreatif dan tidak bisa menjawab tantangan modern. Dari segi ekonomi, umat Islam juga mengalami kesulitan, perdagangan menurun, pendidikan terhambat, dan kesejahteraan masyarakat semakin menurun. Perpecahan antar mazhab, suku, dan kelompok politik juga memperburuk keadaan, sehingga umat Islam sulit bangkit dengan kekuatan sendiri. Lalu, yang kedua adalah faktor eksternalnya. Di luar dunia Islam, bangsa-bangsa Barat sedang berada pada masa kebangkitan, yaitu setelah terjadinya Renaissance dan revolusi industri. Mereka maju pesat dalam bidang sains, teknologi, dan militer. Sementara itu, umat Islam semakin tertinggal. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Barat untuk memperluas kekuasaan melalui kolonialisme dan imperialisme. Kemudian penjajahan Barat terhadap dunia Islam bukan hanya merampas sumber daya alam, tetapi juga menanamkan sistem politik, ekonomi, dan sosial mereka. Umat Islam di berbagai daerah dijadikan sasaran diskriminasi dan penindasan. Hal ini menimbulkan rasa terjajah dan mendorong munculnya kesadaran untuk melawan. Selain penjajahan, ideologi asing yang dibawa Barat seperti sekularisme, liberalisme, dan nasionalisme mulai memengaruhi pola pikir sebagian umat. Sebagian orang merasa kagum dengan Barat dan mencoba menirunya. Tetapi, ada juga yang menolak keras dan ingin kembali kepada ajaran Islam yang murni sebagai jalan kebangkitan. Jadi, kalau saya simpulkan, gerakan revivalis Islam itu lahir dari gabungan dua kondisi. Pertama, adanya kelemahan internal umat Islam sendiri, mulai dari politik, moral, ekonomi, sampai intelektual. Kedua, adanya tekanan eksternal dari dunia Barat berupa penjajahan, diskriminasi,
dan pengaruh ideologi asing. Dari sinilah muncul kesadaran baru bahwa umat Islam harus kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah untuk bisa bangkit dan meraih kejayaan kembali. Jadi, itulah penjelasan saya tentang gerakan Revivalis Islam. Mungkin cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pull your panties down from under you.